Kembali lagi dengan Bang L di channel L Film. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Running Man. Adapun sinopsis dari film ini adalah berlatar belakang di Amerika Serikat pada masa depan yang dikuasai oleh media dan ekonomi yang hancur. Ben Richard, seorang ayah yang putus asa, memutuskan menjadi kontestan dalam acara realitas maut yang bernama The Running Man. Demi mendapatkan uang untuk mengobati putrinya yang sakit parah, ia harus bertahan hidup selama 30 hari sambil diburu oleh pembunuh profesional yang disebut hunters. Seiring berjalannya waktu, Ben menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang korup. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Dalam perjalanan pulang, Ben melihat sebuah iklan tentang acara Running Man, sebuah kompetisi mematikan dengan hadiah senilai $1 miliar bagi pemenangnya. Tak lama setelah itu, istrinya Sheila pulang membawa obat flu murah untuk Katie karena mereka tidak sanggup membeli obat yang lebih baik. Ben memberitahu bahwa ia tidak diterima bekerja kembali. Dari pasangan itu, semakin yakin bahwa sistem sosial di negara mereka dirancang membuat kehidupan warganya semakin sulit. Terdesak oleh kebutuhan yang terus bertambah, Sheila pun memutuskan untuk bekerja sebagai hostess di sebuah klub pria. Meskipun Ben berusaha mencegahnya, kesehatan Katie semakin memburuk dengan suhu tubuhnya yang semakin naik. Sheila pun tidak punya pilihan lain. Untuk menghentikan niat istrinya bekerja di klub, Ben memutuskan mengambil resiko dengan mencoba mencari uang melalui sebuah acara permainan. Ia menunjukkan pada Sheila bagaimana kesulitan ekonomi membuat orang-orang rela menjual barang berharga mereka dengan harga sangat rendah untuk bertahan hidup. Sebagai usaha untuk meyakinkan, Sheila tetap khawatir karena banyak peserta game show mengalami luka parah atau bahkan tidak pernah kembali lagi. Ben akhirnya berjanji bahwa ia tidak akan mengikuti Running Man. Barulah Sheila mengizinkan pergi. Dengan hati bimbang, Ben pun memulai berjalan menyusuri kota. Pada perjalanan itu, memperlihatkan kenyataan pahit tentang tatanan masyarakat distopia, sebuah negara polisi yang sepenuhnya dikendalikan oleh jaringan media raksasa. Warga hidup dalam kemiskinan tanpa akses memadai untuk layanan kesehatan. Di tempat seleksi Running Man, Ben harus antri bersama banyak orang lain yang juga putus asa. Saat seorang pria tua di belakangnya jatuh sakit, Ben mencoba membantunya. Namun, tindakannya dianggap sebagai pelanggaran dan ia pun dipukuli oleh penjaga sebelum akhirnya dipaksa kembali ke barisan. Pengalaman ini menambah benih kebencian terhadap sistem yang tidak adil dalam diri Ben. Setelah berhasil melewati antrian, ia bertemu seorang wanita yang juga tengah mengikuti seleksi. Para kandidat segera diperintahkan untuk mengganti pakaian mereka. Tes fisik serta mental untuk Running Man pun dimulai. Banyak peserta gugur selama seleksi ini. Namun, Ben dan beberapa lainnya berhasil melewati setiap ujian. Dalam satu tes terakhir, Ben mencoba membantu seorang pria yang terkena serangan listrik. Meskipun tindakannya malah membuat dirinya tersetrum juga. Meski demikian, ia tetap bertahan hingga akhir. Kegigihan dan sifat keras kepalanya menarik perhatian para penguji, yang memberinya julukan kandidat paling pemarah dalam sejarah seleksi tersebut. Setelah seleksi usai, semua peserta dipindahkan ke ruang pemilihan, di mana mereka dibagi menjadi 3 kelompok dengan jump sheet bertanda nama masing-masing. Ben ditempatkan bersama Jansky dan Laugle di dalam satu tim dan menjadi kelompok pertama yang dipanggil. Produser mulai menawarkan berbagai insentif kepada rekan-rekan setim Ben sebelum permainan dimulai. Tak lama kemudian, Ben dibawa ke hadapan produser eksekutif yang bernama Dan Klien. Di ruangan itu, Ben awalnya menyatakan ketidakinginannya menjadi bagian dari Running Man dan mengajukan pilihan untuk mengikuti permainan lain. Akan tetapi, Kilian mencoba membujuknya dengan menawarkan fasilitas medis terbaik untuk putrinya, serta tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Pijakan final tawaran ini adalah kesehatan anaknya, serta keberlangsungan keluarganya. Karena desakan kebutuhan keluarga yang menderanya,
Ben akhirnya menyerah. Ia menandatangani kontrak sebagai peserta Running Man dengan sidik jarinya sebagai tanda resmi persetujuan. Sebagai tambahan bonus, produser bahkan menawarkan seorang penari kepadanya. Namun hal ini hanya membuat Ben semakin marah, meskipun ia berhasil menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Setelah keluar dari ruangan tersebut, ia bertemu agen bernama Doug, orang yang ditugaskan menjaga keselamatan keluarganya, hingga Ben memenangkan permainan atau kehilangan nyawanya sesuai di kontrak. Doug memberikan kesempatan terakhir bagi Ben untuk berbicara dengan Sheila sebelum pertandingan dimulai. Percakapan tersebut menjadi momen emosional dan penuh beban karena Sheila akhirnya mengetahui bahwa suaminya memilih mengikuti Running Man meskipun sebelumnya berjanji sebaliknya. Menjelang pertandingan, panitia acara dengan sengaja memberikan hiburan besar kepada para peserta, seakan menyambut mereka ke malam terakhir dalam hidup mereka. Suasana semakin tegang ketika Doug menjemput Ben ke area acara dan memberinya gelang khusus untuk menghitung waktu, memberi informasi penting, serta menampilkan nilai hadiah yang didapat selama permainan berlangsung. Dua penjaga mengawalnya ke ruang produksi murni untuk membangkitkan emosi para pemburu. Sosok massa membakar semangat mereka agar lebih giat mengejar mangsa. Ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata-kata terakhir sebelum permainan dimulai, Ben hanya berkata bahwa ia akan menghancurkan gedung beserta sistem yang menopangnya. Setelah itu, saat Ben diturunkan dari panggung, ia akan menerima bonus $10 untuk setiap pemburu yang berhasil ia kalahkan. Di awal permainan, Bobby menyampaikan 3 aturan utama. Pertama, para pelari akan diberi waktu awal sebelum para pemburu mulai bergerak. Kedua, setiap peserta harus melaporkan keberadaan mereka setiap harinya dengan kartu identitas khusus atau akan dihentikan dari permainan. Ketiga, hadiah uang akan berlipat ganda setiap hari dan dapat mencapai jumlah maksimal $1 miliar jika mereka mampu bertahan hingga akhir. Para pemburu kemudian diperkenalkan secara bergiliran, termasuk seorang figur misterius yang bernama Evan. Bobby juga memperlihatkan beragam kemungkinan penyamaran yang mungkin digunakan para pelari agar masyarakat dapat mengenali mereka dengan mudah ketika permainan berlangsung, mengingat seluruh dunia sekarang menjadi medan pertempuran. Setelah perjelasan selesai, para pelari dilepaskan melalui eskalator curam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ben mendarat di suatu area yang menyediakan perlengkapan penyamaran dan alat pelindung. Tetapi, ia memutuskan untuk tidak memanfaatkan apapun dari sana. Ia langsung menuju sebuah bunker bawah tanah untuk mencari pasokan tambahan. Di sana, ia bertemu seorang pedagang senjata bernama Mali. Pada awalnya, Mali menolak membantu karena mengetahui bahwa membantu Ben yang kini menjadi bagian dari acara Running Man akan membahayakan dirinya. Namun ketika Ben bersiap untuk meninggalkan tempat itu, Mali akhirnya berubah pikiran dan memutuskan membantunya. Ia menyiapkan penyamaran agar Ben terlihat seperti pegawai perusahaan biasa guna menghindari kecurigaan. Selain itu, ia menyediakan identitas baru serta sebagai perlengkapan yang dibutuhkan Ben. Ketika sedang bekerja membantu Ben, Mali mengungkapkan bahwa ia sempat berencana menawarkan posisi pekerjaan, tetapi situasi sudah terlalu kacau untuk itu. Molly, I had to do it. All right. Anything on that shelf? Molly, I had to do it. Situasi menjadi semakin rumit ketika Mali mengetahui bahwa Ben berencana melarikan diri keluar Amerika. Namun, rencana tersebut hampir terbongkar oleh seorang anak kecil yang melihat gelang khusus Running Man di pergelangan tangan Ben. Dengan sigap, Ben memperingatkan anak itu untuk tidak memberitahu siapapun demi keselamatannya sendiri. Akhirnya, Ben melanjutkan perjalanan dan tiba di New York City.
di mana ia menginap di sebuah hotel sesuai dengan aturan permainan. Di sana ia merekam laporan video harian untuk hari pertama. Sementara itu, jejak Mali terendus oleh para pemburu. Mereka menangkapnya dan menyiksa habis-habisan sampai Mali mengungkapkan informasi mengenai identitas baru Ben. Dengan menggunakan teknologi pemindai wajah, Evan dan tim pemburunya segera menemukan lokasi Ben. Mereka menyamar sebagai staf hotel dan menyusup ke tempat Ben menginap tanpa curiga. Sadar bahaya semakin mendekat setelah menonton siaran berita yang menunjukkan bagaimana para pembunuh sebagian peserta lainnya. Ben segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari hotel tersebut menuju kota Boston dengan identitas barunya sebagai seorang veteran. Namun, para pemburu kembali berhasil melacak jejak Ben ke hotel berikutnya, memastikan agar mereka tak menemukannya. Ben memanfaatkan atap hotel untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ia kemudian menggunakan tali untuk turun dari sisi bangunan dan kembali ke kamarnya hanya untuk mengambil perlengkapan serta pakaian yang diperlukan. Para pemburu berhasil sampai di pintunya dan menyebu masuk. Namun, Ben melompat keluar melalui jendela, merebut kembali talinya dan terus melarikan diri. Sayangnya, Evan sudah menunggunya di bawah. Tanpa pilihan lain, Ben nekat berlari menuju ruang lain di gedung tersebut, ditembaki secara serentak oleh para pemburu. Ia tetap berhasil kabur dan melemparkan granat kecil yang memberinya cukup waktu untuk meloloskan diri. Tidak lama kemudian, tempat persembunyian Ben meledak hebat setelah mengalami serangan berat. Melihat tikus-tikus berlarian mencari jalan keluar, Ben memutuskan mengikuti arah mereka hingga akhirnya menemukan jalur pelarian melalui terowongan bawah tanah. Beberapa menit berlalu, hotel tempatnya sebelum menginap ikut meledak dan menewaskan sebagian besar pemburu yang mengejarnya. Ben berhasil selamat dari bahaya maut. Butuh beberapa hari lagi Ben untuk merancang jalur pelariannya. Selama waktu itu, ia harus bersembunyi di rumahnya. Bradley yang ternyata telah mendokumentasikan seluruh aksi para pemburu, memanfaatkan data yang dimilikinya untuk memahami pola mereka. Selain itu, ia secara rutin mengirimkan rekaman anonim ke publik untuk membuktikan bahwa acara Running Man penuh dengan kecurangan dan bahwa tidak ada peserta yang benar memiliki peluang untuk menang. Setelah menunjukkan bukti-bukti ini kepada Ben, Bradley mengungkapkan bahwa dirinya adalah bagian dari gerakan perlawanan anti jaringan. Kelompok ini bertujuan untuk mengekspos manipulasi jaringan media terhadap pemerintah serta upaya mereka menyembunyikan realitas kelam distopia. Ben mencoba berbicara jujur melalui video yang ia rekam bersama Bradley. Sayangnya, pihak jaringan merespon dengan menampilkan rekaman palsu yang memfitnah Ben, memanipulasinya seolah-olah ia berbicara vulgar dan tak bermoral. Melihat situasi semakin genting, Bradley memberikan petunjuk mengenai seorang aktivis yang dapat membantu pelarian Ben. Di saat yang sama, Ben mengetahui bahwa Laugle telah dibunuh. Namun, tanpa ia sadari, masyarakat kelas pekerja mulai melihatnya sebagai simbol harapan. Poster dan coretan dukungan untuk bermunculan di tembok-tembok kota. Setelah berhasil menghindari kejaran selama 2 minggu, Ben akhirnya tiba di kediaman Elton Parakis, seorang aktivis gerakan bawah tanah beraliran Kairi. Yakin bahwa selama Ben masih hidup, ia bisa menjadi pemantik perlawanan besar-besaran terhadap kekuasaan media tirani. Meskipun demikian, pertemuan mereka hanya berlangsung singkat. Rumah Elton segera dikepung oleh pasukan bersenjata dan para pemburu yang terus mengejar Ben. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri menggunakan kendaraan off-road, Evan, salah satu pemburu, berhasil yang menembak mati Elton. Ben terpaksa melompat dari jembatan demi menyelamatkan diri. Lompatan itu menyebabkan kecelakaan beruntun yang menewaskan salah satu pemburu. Ben terus bergerak ke arah utara. Meskipun wajahnya tertangkap kamera pengawas beberapa kali, ia berhasil lolos dengan menyandera seorang wanita bernama Amelia Williams. Amelia yang awalnya mempercayai narasi media tentang Running Man, perlahan mulai memahami kebenaran setelah melihat sendiri kebohongan yang disebarluaskan oleh pihak jaringan. Keduanya akhirnya sampai di sebuah landasan udara yang dijaga ketat oleh Evan dan pasukan jaringan. Dalam situasi kritis tersebut,
Ben berpura-pura membawa bom berkekuatan besar sehingga memaksa Killian untuk menyediakan jet yang akan membawa mereka ke Kanada. Namun di atas udara, Ben segera menyadari bahwa pilot jet itu ternyata adalah pemburu terakhir yang masih tersisa. Killian menghubungi Ben kembali dengan menawarkan kontrak untuk sebuah acara baru khusus untuknya. Namun ketika Ben menolak tawaran itu sebagai alasan jaringan yang menanyakan rekaman pembunuhan tragis terhadap Sheila dan Katie, kedua perempuan yang sempat menjadi rekan Ben. Video tersebut dimaksudkan untuk membangun narasi bahwa Ben adalah seorang pahlawan pendendam yang telah kehilangan kendali. Dalam pertarungan mematikan di udara, Ben berhasil menghabisi para pemburu yang tersisa hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Evan. Ternyata Evan dulunya juga merupakan seorang pelari, tetapi memutuskan untuk bergabung dengan jaringan demi keselamatannya sendiri. Setelah pertempuran sengit, Ben berhasil membunuh Evan. Di tengah situasi genting ini, hanya tersisa satu parasut di jet tersebut. Ben memutuskan untuk memberikannya kepada Amelia agar ia bisa turun dengan selamat. Killian kembali mencoba merayu Ben dengan berbagai tawaran menggiurkan, termasuk kesempatan berbicara langsung kepada publik melalui siaran resmi jaringan. Namun, ketika Ben menunjukkan keberaniannya dengan meminta masyarakat untuk memutus siaran propaganda tersebut, jaringan justru merilis rekaman manipulasi deepfake yang menggambarkan Ben mencoba menabrakkan pesawat ke markas pusat sebagai aksi bunuh diri teroris. Jet tersebut akhirnya dialihkan secara remote oleh jaringan menuju Cap City dan dihancurkan menggunakan rudal sebelum mencapai tujuannya. Tak lama berselang, Bradley merilis video berisikan bukti autentik dari kotak hitam jet yang mengungkap percakapan asli antara Ben Killian tanpa manipulasi apapun. Rekaman ini memicu kemarahan luas di seluruh negeri dan cerita pun berakhir.